Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosi Eka Cahyanti dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari kelas reguler B dengan NIM 103. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal dengan sebutan PUEB. Penasaran bukan? Yuk simak videonya. Nah, apa sih PUEB itu? PUEB merupakan singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan sebagai ejaan pengganti EYD atau ejaan yang disempurnakan. PUEB diresmikan secara sah pada tanggal 26 November 2015. Lalu, apa saja yang terdapat dalam PUEB itu? Nah, dalam PUEB berisi mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, dan juga pemakaian tanda baca. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari yang pertama dahulu, yaitu pemakaian huruf. Dalam materi ini kita akan mempelajari mengenai huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan kata, dan masih banyak lagi. Tetapi, tenang saja teman-teman, tidak perlu merasa sulit dahulu, sebab materi ini termasuk yang mudah loh. Apalagi untuk dipelajari dalam bentuk video. Selanjutnya, kita akan membahas pemakaian huruf yang pertama, yaitu huruf abjad. Seperti yang kalian ketahui, huruf abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf yang diawali dari huruf A dan diakhiri dengan huruf Z. Lalu huruf vokal. Nah, huruf vokal yang digunakan terdiri dari 5 huruf, yakni A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan. Nah, pada huruf konsonan ini merupakan kebalikan dari huruf vokal, yang artinya huruf konsonan adalah semua huruf abjad kecuali huruf vokal. Lalu huruf diftong. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dituliskan dengan gabungan huruf vokal seperti AI, AU, EI, dan juga OI. Nah, pasti teman-teman penasaran nih, apa saja sih contohnya, terutama huruf diftong itu? Jadi, contoh dari huruf konsonan seperti tertera pada layar, yaitu bahasa, yakni dan makan. Sementara itu, contoh dari huruf diftong adalah pandai, survei, dan boikot. Selanjutnya adalah gabungan huruf. Konsonan yang digunakan adalah KH, BG, NY, dan SY. Contohnya khusus, syarat, dan akhir. Oke, materi selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital ternyata digunakan tidak hanya untuk mengawali kalimat saja loh. Lalu, apa saja sih penggunaan dari huruf kapital ini? Yuk simak videonya. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Lalu, yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, kalau unsur nama pasti sudah pada tahu nih. Untuk unsur julukan, contohnya seperti Jenderal Kancil, Dewa Air, Dewa Api, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, huruf kapital juga digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya dapat dilihat dalam layar, seperti adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Nah, di sini setelah penggunaan tanda petik, kata kapan menggunakan huruf kapital.
Oke, selanjutnya huruf kapital juga bisa loh dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan. Contohnya seperti Islam. Di sini I menggunakan kapital, lalu Kristen K menggunakan kapital, dan juga Allah yang diartikan sebagai julukan kepada Tuhan dengan A juga menggunakan kapital. Oke, selanjutnya, wah, terlihat padat sekali ya. Tapi tenang, ini juga mudah kok. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama. Contohnya seperti Nabi Ibrahim. Nah, di sini intinya, jika ada unsur nama, maka gelar menggunakan kapital. Yang selanjutnya, huruf kapital juga bisa digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, nama jabatan, dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, selamat datang yang mulia. Nah, bisa dilihat bahwa kata yang mulia menggunakan huruf kapital sebagai sapaan. Oke, huruf kapital selain yang tadi juga bisa loh digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya seperti wakil presiden, Adam Malik, dan lain-lain. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ingat ya, di sini hanya namanya saja. Contoh seperti bangsa Indonesia. Nah, bangsa tidak menggunakan kapital. Nah, tetapi baru yang Indonesia yang menggunakan kapital. Selain itu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Sama halnya dengan sebelumnya, yang dikapitalkan hanyalah namanya saja. Seperti contohnya, tahun Hijriah, yang kapital adalah huruf H pada kata Hijriah. Wah, banyak sekali ya penggunaan huruf kapital. Tapi masih ada lagi loh. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Jakarta, Asia Tenggara, dan lain-lain. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya SH yang merupakan singkatan dari sarjana hukum. Oke teman-teman, kita bahas mengenai materi yang selanjutnya ya. Nah, yang selanjutnya ada huruf miring. Bagaimana sih penggunaan huruf miring tersebut? Ya, jadi huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, di sini yang tertulis miring adalah judul bukunya. Selain itu, huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Untuk contohnya bisa dilihat ya dalam layar video. Dan yang selanjutnya adalah huruf tebal. Nah, pasti teman-teman penasaran nih, sebenarnya huruf tebal itu untuk apa sih? Nah, jadi huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Perlu diingat lagi, huruf miring itu digunakan untuk menulis bahasa asing ataupun bahasa daerah. Nah, dalam contoh yang ada di layar, huruf DH ditulis miring dan tebal sebab kata Ramadan merupakan bahasa asing. Selain itu, huruf tebal juga dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, ataupun subbab
Contohnya seperti pada layar. Wah, nggak terasa nih, udah selesai aja pembahasan mengenai pemakaian huruf. Nah, untuk itu, mari kita bahas mengenai penulisan kata. Nah, penulisan kata ternyata juga diatur loh dalam Puebi. Lalu, seperti apa nih penggunaannya? Yuk tonton terus ya videonya. Seperti yang dapat dilihat dalam video, pada materi ini akan mempelajari beberapa macam hal mengenai penulisan kata, seperti kata dasar, kata depan, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang belum mendapat imbuhan sama sekali. Kata dasar contohnya seperti kantor pajak penuh sesak. Nah, di sini tidak ada imbuhan sama sekali ya. Lalu yang kedua, ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, anak-anak. Nah, di tengahnya terdapat kata hubung. Selanjutnya, ada kata imbuhan. Nah, untuk kata imbuhan yang memiliki awalan, akhiran ataupun gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya seperti berjalan. Nah, penulisannya digabung ya. Untuk bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Contoh adi busana. Lalu, untuk bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Contohnya dapat dilihat ya dalam layar video. Oke, pembahasan selanjutnya adalah gabungan kata. Nah, gabungan kata ini dapat digunakan dengan penulisannya tetap terpisah walaupun mendapatkan awalan dan akhiran. Contohnya, bertepuk tangan. Lalu, gabungan yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya, dilipat gandakan. Nah, ini digabung ya. Lalu selanjutnya, ada gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya seperti acap kali, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kata depan. Kata depan ini seperti di, ke, dari. Penulisannya dengan cara dipisah. Lalu kata ganti. Untuk kata gantiku di awal dan kau di awal ditulis serangkai. Contohnya, rumah itu telah kujual. Nah, ini digabung. Lalu untuk ku di akhir, mu di akhir, dan nya di akhir ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang selanjutnya ada angka dan bilangan. Nah, dalam pembahasan ini ada 4 ketentuan nih. Yang pertama, jika bilangan terdapat 1 atau 2 kata, maka ditulis dengan huruf. Contohnya, 50. Nah, itu kan terdiri dari 2 kata, maka dapat ditulis dengan huruf. Lalu yang kedua, jika bilangan terdapat 3 atau lebih, maka ditulis dengan angka. Contohnya, 57.000. Nah, ini kan lebih dari 3 angka ya, maka dapat ditulis dengan angka. Lalu yang ketiga, jika bilangan berada di awal kalimat, maka ditulis dengan huruf. Lalu apabila lebih dari 3 katakan harus menggunakan angka, maka dari itu kalimat harus dirubah agar angka tidak di depan. Lalu yang terakhir, jika bilangan terdapat koma, maka juga tetap ditulis koma dengan menggunakan angka ya. Nah, selanjutnya ada singkatan dan akronim. Teman-teman tahu nggak nih, apa perbedaan singkatan dan akronim? Oke, jadi singkatan merupakan kependekan dari kata atau gabungan kata yang dibaca per huruf. Contohnya seperti NKRI. Sedangkan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata yang dibaca satu suku kata. Contohnya pemilu. Oke, selanjutnya adalah mengenai partikel. Nah, untuk partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya.
Untuk contoh bisa dilihat dalam layar video. Lalu untuk partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya dalam kata apapun. Di sini harus dipisah ya. Yang selanjutnya adalah mengenai partikel per, yang berarti demi, tiap, atau mulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Nah, di sini pernya dipisah ya, tidak digabung dengan sebelumnya maupun yang sesudahnya. Wah, nggak terasa ya, ternyata kita sudah mau berganti pembahasan lagi. Oke, untuk selanjutnya yang perlu kita bahas adalah pemakaian tanda baca. Ternyata tanda baca juga diatur loh dalam Puebi. Lalu bagaimana sih penggunaannya? Yang pertama, ada tanda titik nih. Nah, ternyata selain untuk mengakhiri kalimat, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka dari jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Nah, pada contoh yang tertera pada layar video, di situ dapat dibaca bahwa pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:35 menit 20 detik. Selanjutnya, tanda titik dipakai sebagai daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dengan catatan tidak berakhir dengan tanda tanya ataupun tanda seru. Contohnya juga dapat dilihat dalam video ya teman-teman. Nah, selain itu nih, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan ataupun kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Hal ini tentu memudahkan para pembaca untuk mencermati suatu bacaan. Oke, yang selanjutnya juga terdapat tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya seperti, kalau diundang saya akan datang. Dan yang terakhir, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya yang ada pada layar video. Nah, di situ setelah kata nenek, saya, maka harus ditambahkan tanda koma ya. Materi selanjutnya adalah tanda titik koma. Nah, tanda ini dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Nah, contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Nah, dapat dilihat ya di sini tidak menggunakan kalimat penghubung, tetapi diganti dengan tanda titik koma yang fungsinya sebagai penghubung. Tanda hubung dan tanda pisah. Jika dilihat dari bentuknya, tandanya hampir sama, tetapi jika dalam penggunaannya tentu saja berbeda. Tanda hubung memiliki bentuk yang lebih pendek, yang dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang, contohnya anak-anak dan lain sebagainya. Sedangkan tanda pisah memiliki bentuk yang lebih panjang, yang dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya tahun 2010 sampai dengan 2013. Nah, selanjutnya ada tanda seru. Tentu saja teman-teman sudah nggak asing lagi nih dengan tanda yang satu ini. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda garis miring. Ternyata tanda ini memiliki arti dan serta setiap, contohnya mahasiswa dan mahasiswi. Nah, di sini tidak menggunakan kata dan, melainkan diganti dengan tanda garis miring. Selanjutnya ada tanda tanya. Nah, tanda ini digunakan untuk akhir kalimat tanya.
Lalu ada tanda kurung yang digunakan untuk mengapit gambaran keterangan atau penjelasan, dan tanda penyingkat yang dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dan tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, dia kan kusurati, yang diartikan sebagai dia akan kusurati. Oke teman-teman, wah nggak kerasa ya, ternyata sudah selesai nih pembahasan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal sebagai PUEB. Nah, bagaimana nih? Ternyata segampang itu ya memahami dan mempelajari PUEB. Oke, terima kasih bagi yang telah menonton video saya hingga selesai. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tulisan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.